Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah fi'liyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari' muta'addi dengan maf'ul ma'rifah atau tertentu dan maf'ul nakirah atau tidak tertentu. Ingat, fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Maf'ul ma'rifah atau tertentu adalah objek yang tertentu atau khusus. Dan maf'ul nakirah atau tidak tertentu yakni objek yang tidak tertentu atau umum. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari, yakni tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Rumus dari jumlah fi'liyah adalah fi'il bertemu dengan fa'il, yakni kata kerja bertemu dengan pelaku. Contohnya, yajlisu al-muslimu, seorang muslim laki-laki sedang duduk. Yajlisu adalah fi'ilnya atau kata kerjanya, al-muslimu adalah sebagai fa'ilnya atau pelakunya, yakni orang yang duduk. Contoh jumlah fi'liyah menggunakan fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang memerlukan objek. Contoh kalimatnya, yansuru al-muslimu sa'ilan, seorang muslim laki-laki sedang menolong seorang pengemis. Yansuru sebagai fi'il atau kata kerjanya, al-muslimu sebagai fa'il atau pelakunya, orang yang menolong. Sa'ilan adalah sebagai objeknya atau maf'ul bihnya, yakni orang yang ditolong. Selanjutnya, ingat syarat-syarat jumlah fi'liyah ada dua. Pertama, antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Dan yang kedua, antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrad, mutsanna, dan jamak. Contohnya, yajlisu al-muslimu, fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya juga mudzakkar. Jika perempuan, tajlisu al-muslimatu, fa'ilnya muannas perempuan, maka fi'ilnya juga muannas. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannas, tetapi tidak sama dalam mufrad, mutsanna, dan jamak. Walaupun fa'ilnya berubah menjadi mutsanna dan jamak, fi'ilnya tidak berubah. Contohnya, yajlisu al-muslimu, jika mutsanna, yajlisu al-muslimani, fa'ilnya dua, mutsanna, fi'ilnya tetap tidak berubah. Jika jamak, yajlisu al-muslimuna. Begitu pula dengan jumlah fi'liyah untuk fi'il dan fa'il perempuan. Tajlisu al-muslimatu, jika mutsanna menjadi tajlisu al-muslimatani, fi'ilnya tetap walaupun fa'ilnya berubah menjadi mutsanna. Dan jika jamak, tajlisu al-muslimatu. Sekarang contoh jumlah fi'liyah menggunakan fi'il muta'addi, sama seperti fi'il lazim tadi. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sama, tetapi tidak sama dalam mufrad, mutsanna, dan jamak. Dan objek itu tidak terpengaruh dengan fi'il dan fa'ilnya. Contohnya, yansuru al-muslimu sa'ilan, jika perempuan, tansuru al-muslimatu sa'ilatan. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannas, sedangkan objek tidak berpengaruh. Misalnya kalau perempuan objeknya laki-laki tidak masalah. Misalnya, tansuru al-muslimatu sa'ilan boleh, seorang muslimah perempuan sedang menolong seorang pengemis laki-laki, atau diganti sa'ilatan, seorang pengemis perempuan. Sedangkan untuk mufrad, mutsanna, dan jamak antara fi'il dan fa'il tidak sama. Jadi fa'ilnya berubah mutsanna dan jamak, fi'ilnya tetap. Yansuru al-muslimu sa'ilan, jika mutsanna, yansuru al-muslimani sa'ilan, dua orang muslim laki-laki sedang menolong seorang pengemis. Jika jamaknya, yansuru al-muslimuna sa'ilan, jadi objeknya tidak berpengaruh, mau mufrad, mutsanna, jamak, ya tidak ada pengaruhnya. Sedangkan untuk bentuk perempuan, misalnya tansuru al-muslimatu sa'ilatan, jika fa'ilnya mutsanna, jadi tansuru al-muslimatani sa'ilatan. Dan jika fa'ilnya jamak, tansuru al-muslimatu sa'ilatan.
Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari' muta'addi dan dengan maf'ul atau objeknya ma'rifah dan nakirah, tertentu dan tidak tertentu. Ingat, fi'il jika dilihat dari memerlukan objek dan tidaknya ada dua. Yang pertama fi'il lazim, yakni fi'il atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya duduk, berdiri, masuk, keluar, pergi, pulang, dan lain-lain. Yang kedua adalah fi'il muta'addi, yakni fi'il atau kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya melihat, mendengar, membaca, menulis, dan lain-lain. Fi'il yang kita pakai kali ini adalah fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang memerlukan objek. Kemudian isim fa'il, ingat dilihat dari sisi kekhususannya, isim dibagi menjadi dua macam. Yang pertama isim ma'rifah atau definitif, yakni setiap isim atau kata benda yang menunjukkan makna tertentu atau makna khusus. Biasanya tidak diakhiri dengan tanwin dan diberi alif lam di awalnya. Contohnya al-muslimu, as-salihu, al-mujtahidu, al-muhandisu, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah isim nakirah, yakni kata benda indefinitif. Apa itu isim nakirah? Setiap isim yang menunjukkan makna tidak tertentu atau makna umum. Dalam bahasa Indonesia diberikan keterangan TTT, yakni tidak tertentu. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan tidak diberi alif lam di awalnya. Misalnya muslimun, mu'minun, solihun, alimun, muhandisun, dan lain-lain. Sekarang perhatikan contoh kalimat berikut. Contoh yang pertama adalah jumlah fi'liyah dengan maf'ul atau objeknya ma'rifah tertentu. Ingat, ma'rifah tadi cirinya ada alif lam di awalnya dan terakhir tidak di tanwin. Yadribu al-harisu as-sariqa. Jika perempuan menjadi tadribu al-harisatu as-sariqata. Yadribu al-harisu as-sariqa, seorang penjaga laki-laki tertentu sedang memukul seorang pencuri laki-laki tertentu. Jika perempuan menjadi tadribu al-harisatu as-sariqata, seorang penjaga perempuan tertentu sedang memukul seorang pencuri perempuan tertentu. Sekarang jika maf'ulnya kita ganti dengan nakirah yang tidak tertentu. Jadi caranya tinggal membuang alif lamnya dan terakhir di tanwin. Contohnya yadribu al-harisu sariqan, seorang penjaga laki-laki tertentu sedang memukul seorang pencuri laki-laki tidak tertentu atau umum. Jika perempuan menjadi tadribu al-harisatu sariqatan, seorang penjaga perempuan tertentu sedang memukul seorang pencuri perempuan tidak tertentu atau umum. Jadi bedanya kalau tertentu itu pencurinya jelas, sedangkan yang tidak tertentu pencurinya umum, ya. Sekarang untuk objeknya maf'ulnya kita rubah ke mufrad, musanna, dan jamak. Ingat, maf'ul itu adalah mansub, jadi cirinya terakhir ditandai dengan harokat fathah. Jadi kalau objek atau maf'ul bih yaitu mansub ditandai dengan harokat fathah. Kemudian jika musanna untuk laki-laki ditandai dengan ya, dan jika jamak laki-laki ditandai dengan ya. Untuk perempuan ketika mufradnya fathah sama dengan laki-laki, jika musanna ditandai dengan ya, dan jika jamak ditandai dengan kasroh. Perhatikan perubahan maf'ul atau objek berikut. Yadribu al-harisu as-sariqa. Jika perempuan, tadribu al-harisatu as-sariqata. Sekarang jika maf'ulnya menjadi musanna, maka kalimatnya menjadi yadribu al-harisu as-sariqaini. Jika perempuan, tadribu al-harisatu as-sariqataini. Jika jamak, maka kalimatnya menjadi yadribu al-harisu as-sariqina. Jika perempuan, tadribu al-harisatu as-sariqati. Masih ingat ya bagaimana perubahan maf'ul bih atau objek dari mufrad, musanna, jamak, laki-laki dan perempuan. Sekarang maf'ulnya atau objeknya kita ganti dengan maf'ul nakirah, yakni objek yang tidak tertentu atau umum. Maka caranya seperti awal tadi, tinggal membuang alif lam dan terakhir di
tanwin. Contoh kalimatnya, yadribu al-harisu sariqan, seorang penjaga laki-laki tertentu sedang memukul seorang pencuri laki-laki tidak tertentu atau umum. Jika perempuan, kalimatnya menjadi tadribu al-harisatu sariqatan. Sekarang jika maf'ulnya atau objeknya kita ganti dengan musanna, maka kalimatnya menjadi yadribu al-harisu sariqaini, seorang penjaga laki-laki tertentu sedang memukul dua pencuri laki-laki tidak tertentu atau umum. Jadi pencurinya umum. Jika perempuan, kalimatnya menjadi tadribu al-harisatu sariqataini, seorang penjaga perempuan tertentu sedang memukul dua pencuri perempuan tidak tertentu atau umum. Jika maf'ulnya berubah menjadi jamak, maka kalimatnya menjadi yadribu al-harisu sariqina. Jika perempuan, tadribu al-harisatu sariqatin. Ya, ingat ya perbedaan merubah mufrad, musanna dan jamak antara maf'ul objek dengan fa'il atau isim fa'ilnya. Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan memberikan keterangan sifat. Pertama, kita mulai dari maf'ul atau objek yang ma'rifah terlebih dahulu, yakni objeknya diawali dengan yang tertentu terlebih dahulu. Contoh kalimatnya, yadribu al-harisu al-qawiyyu as-sariqa adh-dhalima janibal baiti, seorang penjaga laki-laki tertentu yang kuat sedang memukul seorang pencuri laki-laki tertentu yang zalim di samping rumah. Al-qawiyyu adalah sifat dari al-harisu, penjaga yang kuat. Kemudian al-dhalimu adalah sifat dari objeknya, as-sariqa, pencuri yang zalim. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati berakhiran dhammah, maka sifatnya juga dhammah. Jika yang disifati berakhiran fathah atau mansub, maka sifatnya juga mansub. Ingat, kuncinya sifat adalah mengikuti yang disifati. Kemudian kalimat berikut ditambah dengan keterangan dzaraf makan dan majrurnya. Yadribu al-harisu al-qawiyyu as-sariqa adh-dhalima janibal baiti, seorang penjaga laki-laki tertentu yang kuat sedang memukul seorang pencuri laki-laki tertentu yang zalim di samping rumah. Jika maf'ul bihnya kita ganti dengan perempuan, maka kalimatnya menjadi tadribu al-harisatu al-qawiyyatu as-sariqata adh-dhalimata janibal baiti. Sekarang objeknya kita ganti dengan musanna atau dua orang, maka kalimatnya menjadi yadribu al-harisu al-qawiyyu as-sariqaini adh-dhalimaini janibal baiti, seorang penjaga perempuan tertentu yang kuat sedang memukul dua pencuri laki-laki tertentu yang zalim di samping rumah. Ingat, misalnya sifat mengikuti yang disifati. Jika yang disifati musanna, maka sifatnya juga musanna. Sedangkan jika perempuan, tadribu al-harisatu al-qawiyyatu as-sariqataini adh-dhalimataini janibal baiti, seorang penjaga perempuan tertentu yang kuat sedang memukul dua pencuri perempuan tertentu yang zalim di samping rumah. Jika maf'ulnya atau objeknya dirubah menjadi jamak, kalimatnya menjadi yadribu al-harisu al-qawiyyu as-sariqina adh-dhalimina janibal baiti. Jika perempuan, objeknya, maka kalimatnya menjadi tadribu al-harisatu al-qawiyyatu as-sariqati adh-dhalimati janibal baiti. Sekarang kalimatnya, maf'ulnya atau objeknya kita ganti dengan yang nakirah, objek yang tidak tertentu atau umum. Maka kalimatnya menjadi yadribu al-harisu al-qawiyyu sariqan dhaliman janibal baiti, seorang penjaga laki-laki tertentu yang kuat sedang memukul seorang pencuri laki-laki tidak tertentu yang zalim di samping rumah. Jadi caranya tinggal membuang alif lamnya dan terakhir di tanwin, dan sifatnya mengikuti yang disifati. Jika yang disifati nakirah, maka sifatnya juga nakirah. Sekarang jika kita ganti kalimatnya menjadi bentuk muannas atau perempuan, maka menjadi tadribu al-harisatu al-qawiyyatu sariqatan dhalimatan janibal baiti. Sekarang kalimatnya untuk maf'ulnya atau objeknya kita ganti dengan musanna atau dua orang. Maka kalimatnya menjadi yadribu al-harisu al-qawiyyu
sariqaini zalimaini janibal baiti. Seorang penjaga laki-laki tertentu yang kuat sedang memukul dua pencuri laki-laki tidak tertentu yang zalim di samping rumah. Jika perempuan, tadribu al-harisatu al-qawiyatu sariqataini zalimataini janibal baiti. Sekarang objeknya atau maf'ulnya kita ganti dengan jamak. Kalimatnya menjadi yadribu al-harisu al-qawiyyu sariqina zalimina janibal baiti. Jika perempuan menjadi tadribu al-harisatu al-qawiyatu sariqatin zalimatin janibal baiti. Bisa ya merubah kalimat baik maf'ulnya mufrad, musanna dan jamak, laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk memperkuat pengetahuan kita masuk ke contoh berikutnya. Kalau tadi fi'ilnya memukul, sekarang fi'ilnya adalah yansuru, menolong. Contoh kalimatnya, yansuru al-muslimu as-sa'ila. Seorang muslim laki-laki tertentu sedang menolong seorang pengemis laki-laki tertentu. Jadi objeknya ma'rifah ya, tertentu. Cirinya ada alif lam dan terakhir tidak ditanwin. Yansuru al-muslimu as-sa'ila. Jika perempuan menjadi tansuru al-muslimatu as-sa'ilata. Jika maf'ulnya atau objeknya berubah menjadi musanna, kalimatnya menjadi yansuru al-muslimu as-sa'ilaini. Seorang muslim laki-laki tertentu sedang menolong dua pengemis laki-laki tertentu. Jika perempuan, kalimatnya menjadi tansuru al-muslimatu as-sa'ilataini. Jika maf'ulnya menjadi jamak, kalimatnya menjadi yansuru al-muslimu as-sa'ilina. Seorang muslim laki-laki tertentu sedang menolong beberapa pengemis laki-laki tertentu. Jika perempuan menjadi tansuru al-muslimatu as-sa'ilati. Sekarang maf'ul bihnya atau objeknya kita ganti dengan yang nakirah atau tidak tertentu. Maka kalimatnya menjadi yansuru al-muslimu sa'ilan. Seorang muslim laki-laki tertentu sedang menolong seorang pengemis laki-laki tidak tertentu. Alif lamnya dibuang dan terakhir berubah menjadi tanwin. Jika dirubah ke muannas atau perempuan, maka kalimatnya menjadi tansuru al-muslimatu sa'ilatan. Jika maf'ulnya atau objeknya kita ganti dengan musanna atau dua orang, maka kalimatnya menjadi yansuru al-muslimu sa'ilaini. Jika perempuan, tansuru al-muslimatu sa'ilataini. Jika objeknya menjadi jamak, kalimatnya menjadi yansuru al-muslimu sa'ilina. Jika perempuan, tansuru al-muslimatu sa'ilatin. Bisa difahami ya bagaimana perubahannya. Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan memberikan keterangan sifat. Contohnya, yansuru al-muslimu as-salihu as-sa'ila amamal baiti. Seorang muslim laki-laki tertentu yang soleh sedang menolong seorang pengemis laki-laki tertentu di depan rumah. Yang soleh ini adalah sifat dari al-muslimu. Jadi sifat mengikuti yang disifati. Sedangkan tambahan keterangannya adalah amamal baiti, dzaraf makan dengan majrurnya. Yansuru al-muslimu as-salihu as-sa'ila amamal baiti. Jika perempuan menjadi tansuru al-muslimatu as-salihatu as-sa'ilata amamal baiti. Jika maf'ulnya kita rubah ke musanna atau dua orang, maka kalimatnya menjadi yansuru al-muslimu as-salihu as-sa'ilaini amamal baiti. Seorang muslim laki-laki tertentu yang soleh sedang menolong dua pengemis laki-laki tertentu di depan rumah. Jika perempuan menjadi tansuru al-muslimatu as-salihatu as-sa'ilataini amamal baiti. Jika maf'ulnya atau objeknya kita ganti dengan jamak, maka menjadi yansuru al-muslimu as-salihu as-sa'ilina amamal baiti. Jika perempuan, tansuru al-muslimatu as-salihatu as-sa'ilati amamal baiti. Sekarang objeknya atau maf'ulnya kita ganti dengan yang nakirah atau tidak tertentu. Maka caranya tinggal membuang alif lamnya dan terakhir di tanwin. Kalimatnya menjadi
yansuru al-muslimu as-salihu sa'ilan amamal baiti. Seorang muslim laki-laki tertentu yang soleh sedang menolong pengemis laki-laki tidak tertentu di depan rumah. Jadi pengemisnya nakirah atau umum. Caranya tadi tinggal membuang alif lamnya dan yang terakhir di tanwin. Kalimatnya jika dirubah ke muannas maka menjadi tansuru al-muslimatu as-salihatu sa'ilatan amamal baiti. Sekarang jika maf'ulnya atau objeknya kita ganti dengan musanna, dua orang, maka kalimatnya menjadi yansuru al-muslimu as-salihu sa'ilaini amamal baiti. Jika perempuan, tansuru al-muslimatu as-salihatu sa'ilataini amamal baiti. Jika maf'ulnya dirubah menjadi jamak, maka kalimatnya menjadi yansuru al-muslimu as-salihu sa'ilina amamal baiti. Jika perempuan, tansuru al-muslimatu as-salihatu sa'ilatin amamal baiti. Bisa dipahami ya bagaimana perubahannya. Nah, supaya lebih kuat kita masuk ke contoh terakhir. Contoh berikutnya yakni kalimatnya diganti dengan yang zuru, sedang melihat. Kemudian di awal fi'il mudhari'nya kita tambah keterangan dengan sa. Ingat, tambahan sa di depan fi'il mudhari' berarti akan dilakukan dalam waktu dekat. Contoh kalimatnya, sayang zuru al-muhandisu al-jabala. Seorang insinyur laki-laki tertentu akan melihat gunung dalam waktu dekat. Jika dirubah kalimatnya ke muannas atau perempuan menjadi satang zuru al-muhandisatu al-jabala. Seorang insinyur perempuan tertentu akan melihat gunung dalam waktu dekat. Nah, sekarang yang kita rubah ke mufrad musanna jamak, bukan objeknya atau maf'ulnya tetapi fa'ilnya atau pelakunya. Jika fa'ilnya berubah musanna, maka kalimatnya menjadi sayang zuru al-muhandisani al-jabala. Jika perempuan, satanzuru al-muhandisatani al-jabala. Jika fa'ilnya jamak, kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisuna al-jabala. Jika perempuan, satanzuru al-muhandisatu al-jabala. Bisa dipahami ya bagaimana perubahannya? Sekarang objeknya atau maf'ul bihnya kita ganti dengan yang nakirah atau yang umum. Jadi kalau ini adalah ma'rifah, gunungnya ini tertentu atau khusus, jelas gunungnya. Kita ganti dengan yang umum. Jadi tinggal membuang alif lamnya dan terakhir di tanwin. Kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisu jabalan. Seorang insinyur laki-laki tertentu akan melihat gunung tidak tertentu dalam waktu dekat. Sayanzuru al-muhandisu jabalan. Alif lamnya dibuang, terakhir di tanwin. Objeknya tidak tertentu atau umum. Gunungnya tidak tertentu atau gunungnya umum. Jika kalimatnya dirubah ke muannas atau perempuan menjadi satanzuru al-muhandisatu jabalan. Jika fa'ilnya musanna atau dua orang, maka kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisani jabalan. Jika perempuan, satanzuru al-muhandisatani jabalan. Jika fa'ilnya jamak, kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisuna jabalan. Jika perempuan, satanzuru al-muhandisatu jabalan. Bisa dipahami ya bagaimana perubahannya? Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan sifat. Contoh kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisu al-alimu al-jabala. Seorang insinyur laki-laki tertentu yang pandai akan melihat gunung tertentu. Al-alimu adalah sifat dari al-muhandisu. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Sedangkan objeknya tetap ya, tidak ada tambahan keterangan. Objeknya ma'rifah atau tertentu. Gunungnya jelas khusus. Sayanzuru al-muhandisu al-alimu al-jabala. Jika perempuan menjadi satanzuru al-muhandisatu al-alimatu al-jabala. Seorang insinyur perempuan tertentu yang pandai akan melihat gunung tertentu. Jika fa'ilnya kita rubah ke musanna, kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisani al-alimani al-jabala.
Jika perempuan, satanzuru al-muhandisatani al-alimatani al-jabala. Jika fa'ilnya kita rubah ke jamak, kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisuna al-alimuna al-jabala. Jika perempuan menjadi satanzuru al-muhandisatu al-alimatu al-jabala. Faham ya bagaimana cara merubah kalimat? Sekarang untuk maf'ulnya atau objeknya kita ganti yang tidak tertentu atau yang nakirah dengan membuang alif lamnya dan terakhir di tanwin. Kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisu al-alimu jabalan. Seorang insinyur laki-laki tertentu yang pandai akan melihat gunung, tidak tertentu atau umum. Alif lamnya dibuang, terakhir di tanwin. Jika perempuan menjadi satanzuru al-muhandisatu al-alimatu jabalan. Seorang insinyur perempuan tertentu yang pandai akan melihat gunung, tidak tertentu atau gunungnya umum. Sekarang jika fa'ilnya dirubah ke musanna, kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisani al-alimani jabalan. Jika perempuan, satanzuru al-muhandisatani al-alimatani jabalan. Sekarang jika fa'ilnya jamak, maka kalimatnya menjadi sayanzuru al-muhandisuna al-alimuna jabalan. Jika perempuan, satanzuru al-muhandisatu al-alimatu jabalan. Bisa dipahami ya bagaimana merubah kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi dengan maf'ul ma'rifah dan nakirah. Catatan, saufa berarti akan dan masuk dalam fi'il mudhari' serta tidak berpengaruh secara i'rab. Jika ada tambahan sa, artinya akan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Misalnya, sayadhabu akan berangkat dalam waktu dekat. Sayadkhulu akan masuk dalam waktu dekat. Sedangkan tambahan saufa di depan fi'il mudhari' artinya akan dalam rentang waktu yang relatif lama. Misalnya, saufa yadhabu ila Makkah, akan pergi ke Mekah dalam waktu agak lama. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, seorang pelajar laki-laki akan menolong penjaga laki-laki tertentu. Objeknya ma'rifah atau tertentu. Silakan terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab, kemudian ubahlah ke mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke tugas berikutnya. Jika tadi objeknya atau maf'ul bihnya adalah tertentu atau ma'rifah, sekarang objeknya kita ganti dengan yang nakirah atau tidak tertentu. Kalimatnya, seorang pelajar laki-laki akan menolong penjaga laki-laki tidak tertentu. Jadi objeknya nakirah atau tidak tertentu. Silakan terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab, kemudian ubahlah ke mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke tugas berikutnya, yakni pengembangan kalimat yang lain. Kalimatnya adalah seorang pelajar laki-laki akan menolong penjaga laki-laki tertentu yang soleh. Silakan terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab, kemudian ubahlah ke dalam bentuk mufrad, musanna, dan jamak laki-laki dan perempuan. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke tugas berikutnya. Jika tadi kita gunakan maf'ul bih atau objek yang tertentu, sekarang kita ganti dengan objek yang tidak tertentu, ditambahkan keterangan sifat. Kalimatnya, seorang pelajar laki-laki akan menolong penjaga laki-laki tidak tertentu yang soleh. Jadi, objeknya ditambah keterangan yang soleh. Silahkan terjemahkan kalimat berikut. Kemudian ubahlah ke dalam bentuk mufrad musanna jamak laki-laki dan perempuan. Silakan di-pause dan selamat mencoba.
Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, di antara beberapa kalimat berikut, mana yang maf'ulnya ma'rifah? Alif, yansuru at-talibu as-sa'ila. Ba, yansuru fallahun sa'ilan. Jim, yanzurul al-mu'minu jabalan. Dal, yaqra'u al-mudarrisu kitaban. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, dua orang turis perempuan yang cantik sedang melihat laut tertentu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, tanzuru as-saihatu al-jamilatu al-bahra. Ba, tanzuru as-saihatani al-jamilatani al-bahra. Jim, tanzuru as-saihatu al-jamilatu al-bahra. Dal, tanzuru as-saihu al-jamilu al-bahra. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, yang tidak termasuk fi'il muta'addi adalah alif, qara'a, ba, nadhara, jim, qama, dal, kataba. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, yadribu al-khadimu sariqan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang petani laki-laki tertentu sedang memukul pencuri. Ba, seorang artis laki-laki tertentu sedang memukul pencuri. Jim, seorang pembantu laki-laki tertentu sedang memukul pencuri. Dal, seorang pengemis laki-laki tertentu sedang memukul pencuri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, yaktubu at-talibu darsan jadidan. Jika dirubah ke musanna laki-laki menjadi alif, yaktubu at-talibani darsan jadidan. Ba, taktubu at-talibatu darsan jadidan. Jim, taktubu at-talibatu darsan jadidan. Dal, yaktubu at-tullabu darsan jadidan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, yaktubu al-mudarrisu darsan jadidan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah alif, seorang pelajar laki-laki tertentu sedang mendengar pelajaran yang baru. Ba, seorang guru laki-laki tertentu sedang menulis pelajaran yang baru. Jim, seorang penjual laki-laki sedang membaca pelajaran yang baru. Dal, seorang insinyur laki-laki tertentu sedang berbicara pelajaran yang baru. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, seorang petani laki-laki yang pandai akan menolong pengemis tidak tertentu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, sayansuru al-fallahu al-mahiru sa'ilan. Ba, sayansuru at-tajiru al-mahiru sa'ilan. Jim, sayansuru as-sa'iqu al-mahiru sa'ilan. Dal, sayansuru al-muhandisu al-mahiru sa'ilan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, yaqra'u at-talibu jaridatan. Jika dirubah ke bentuk musanna untuk perempuan menjadi alif, taqra'u at-talibatu jaridatan. Ba, taqra'u at-talibatani jaridatan. Jim, taqra'u at-talibatu jaridatan. Dal, yaqra'u at-talibani jaridatan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, sayanzuru al-muslimu al-bahra al-jamila. Dari kalimat tersebut, fi'il atau kata kerjanya adalah alif, sa. Ba, yanzuru,
jim al-muslimu, dal al-bahra. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10. Yansuru at-tajiru as-salihu as-sa'ila. Dari kalimat tersebut, maf'ul bihnya adalah alif yansuru, ba at-tajiru, jim as-salihu, dal as-sa'ila. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.